Ini sekarang lagi pengecekan pada kendaraan. Jadi sebelum kita pakai kendaraan itu kita cek dulu. Hendaknya dilakukan setiap saat sebelum kendaraan digunakan pertama kalinya. Kapan kita pertama kali menggunakan kendaraan? Setelah parkir lama. Contohnya kita taruh di rumah. Kebiasaan kita kan malam kita taruh, pagi kita pakai. Itu kebiasaan kita. Jadi pagi itu namanya pemakaian pertama. Cek dulu di situ kondisi luar, body. Keliling kita, keliling ini mobil. Situ kita tengok body itu ada gores dan enggak, ada ngerusak enggak. Kaca spion, wiper, roda, kondisi ban, tekanan udara, itu semuanya kita cek. Aman enggak, bisa dipakai enggak ini mobil. Nah, bisa jadi juga nanti abang nanti belanja ke pasar, itu kan di parkiran tuh bisa meninggalkan mobil setengah jam, 1 jam, mungkin bisa lebih. Kita 2 jam dan setengah hari. Kalau kita ke tempat wisata biasanya bisa menghabiskan waktu sampai 1 hari. Jadi pas pulang itu pemakaian pertama namanya. Kelilingi. Kalau memang ada kerusakan tanya sama orang yang bersangkutan di situ. Contohnya tukang parkirnya. Karena kalau tidak ditanya, pas di rumah nanti baru ketahuan itu rusak, ya kan kacau. Nah, contohnya kita belum punya mobil, otomatis kita nanti bisa pinjam mobil saudara atau mungkin mobil orang tua kita pun namanya pinjam tuh. Mana tahu orang itu tidak teliti, nanti dia bawa ke pasar, ditinggalkannya tempat parkir, dia langsung pulang, rupanya kena di situ. Kita pinjam, kita juga nggak cek. Pas selesai kita pinjam, baru yang punya tahu itu ada rusak. Pasti ditanya kepada pemakai terakhir. Kita yang pakai terakhir. Ini kenapa rusak? Apa yang mau kita jawab? Nggak tahu. Bahasa tidak tahu itu namanya bahasa tidak ada tanggung jawab. Itu menimbulkan masalah. Jadi pas pengurusan SIM juga itu diperhatikan polisi. Keliling kita, kalau kebanyakan orang kan dikasih kunci langsung naik ke mobil, start langsung bawa. Itu udah dianggap kita salah tata cara. Makanya banyak orang tak lulus bikin SIM itu bukan karena tak pandai bawa mobil. Tata caranya itu, ketelitian kita sama barang itu tidak ada. Nah, tuh. Jadi yang dites tuh semua. Tata caranya yang diutamakan. Kalau orang mengerti tata cara, itu biasanya di mereka ya bagus di jalan. Kalau hanya sekedar pandai membawa kendaraan aja, itu yang membuat masalah terus di jalan. Nah, begitu penilaiannya. Kemudian cek ruangan mesin. Nah, di sini kita ada istilah, kita buat istilah power. P-nya itu petrol. Jenis bahan bakar berarti minyak. Kita pastikan minyak kita itu cukup dalam perjalanan. Kalau kurang, isi tempat terdekat. Kalau kita punya mobil pribadi kan kita pakai sendiri. Itu usahakanlah minyaknya itu minimal separuh, kalau bisa full. Kenapa? Karena nanti kalau ada terjadi emergensi, ada keluarga kita yang sakit, famili kita, atau mungkin orang terdekat, pasti kita butuh kendaraan ini. Kemana mau kita cari minyak tengah malam? Oli mesin, power steering, sama minyak rem. Itu pagi-pagi aja tengok, nah jadi masalah. Nanti saya tunjukkan mana yang tempat-tempatnya ya. Water nih air, radiator, pembersih kaca, air aki, elektrikalnya, sistem kelistrikan yang ada di mobil, mulai akinya, kabelnya, soketnya kita cek nanti. Rubber nih, karet-karet, selang radiator, opus kaca, ban. Jadi kita memang pastikan itu bagus. Baru masuk kita ke mobil, cek di dalam. Cek sabuk pengamannya, kontrol panelnya, pengatur kaca, semuanya berfungsi atau tidak. Jadi betul-betul kita pastikan ini kendaraan layak jalan. Jadi tidak asal gitu. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Nyawa kita di sini. Nah, jadi jangan asal-asal aja. Biar kita selamat di jalan.